Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kawargi sadayana. Beberapa hari yang lalu dan ditambah dengan kemarin petang, saya mendapatkan WA dari beberapa aktivis dan sekaligus bukan ahli sejarah, tapi dia adalah seorang ilmuwan lulusan ITB. Dia meminta kepada saya untuk menjelaskan tentang viralnya video yang di dalamnya berisi tentang pernyataan-pernyataan budayawan Ridwan Saidi yang menyatakan bahwa Galuh itu adalah artinya brutal, dan di Ciamis atau di Galuh itu tidak ada kerajaan, sementara prasasti Kawali dianggap palsu dan buatan kolonial Belanda. Saya ingin menjelaskan bukan untuk menentang atau berpolemik dengan budayawan yang saya hargai sebagai senior saya, Bang Ridwan Saidi, tapi saya ingin menjelaskan tentang polemik yang ada di masyarakat akibat viralnya pernyataan-pernyataan dari Bang Ridwan Saidi tersebut. Pertama, tentang pengertian Galuh. Pengertian Galuh itu bisa dilihat dari aspek bahasa. Pertama, dari aspek bahasa itu adalah bermakna permata kalau diambil dari bahasa Sanskerta. Sementara kalau diambil dari bahasa tradisi Jawa, Galuh itu bermakna putri lanjang yang sudah turut ikut di dalam pemerintahan sebuah kerajaan. Yang kedua, dari bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda atau budaya Sunda atau budaya Galuh di sekitar Priangan, yaitu yang sekarang masuk kepada daerah-daerah Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Cianjur. Kata Galuh itu identik dengan kata Galeh, tapi bukan bermakna kata Galeh itu bukan bermakna Galeh dalam arti beli. Galeh adalah merupakan bagian tengah atau inti dari pohon kayu yang keras berwarna kehitam-hitaman, dan itu bisa dipahami oleh kita semuanya. Yang selanjutnya, kata Galuh juga adalah dipahami dengan kata galih, artinya kolbu atau hati. Sehingga ada ungkapan dalam bahasa Sunda, Galuh galehna galih. Galuh galehna galih artinya Galuh intinya hati, atau inti hati itu adalah Galuh. Dalam ungkapan bahasa Sunda ada ungkapan dimatakan Galuh galehna galih, artinya Galuh intinya hati, atau inti hati itu adalah Galuh. Dengan demikian bahwa kata Galuh itu memiliki makna yang filosofis, tidak bisa didekati secara leksikal yang hanya makna sembraut. Karena itu menurut pendapat saya, pengertian Galuh atau bahasa pada umumnya yang dipakai oleh sebuah komunitas atau etnis harus dikembalikan pada etnis. Itu yang benar, sebuah makna yang benar. Ya. Kemudian Galuh, pengertian selanjutnya Galuh dalam arti nama, tempat, dan kerajaan. Kalau tadi saya sebutkan Galuh dari pendekatan bahasa, yaitu bahasa Sanskerta dan bahasa Sunda. Bahkan ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa Galuh itu ada diambil kata salako dari bahasa Tagalog yang artinya air, sehingga ada ungkapan Sagaluh. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan yang kedua adalah makna Galuh sebagai tempat dan kerajaan. Kata Galuh itu sebetulnya, terutama dalam peta kerajaan kuno, peta-peta kuno, terutama tempat di daerah Pulau Jawa, nama Galuh itu adalah nama yang sudah populer pada zaman kuno sebagai nama tempat dan kerajaan.
Pertama kita sebut misal dalam peta Jawa kuno itu ada istilah Galuh, itu merujuk pada sebuah daerah yang sekarang kita kenal Probolinggo. Kemudian ada Galuh Timur, yaitu Bumi Ayu. Sami Galuh, yaitu Purworejo. Sagaluh, Purwodadi. Sirah Galuh, artinya Cilacap yang sekarang ini ya. Raja Galuh, Ujung Galuh. Tatar Galuh, yaitu Tatar Galuh itu Tatar kerajaan daerah wilayah kekuasaan Galuh. Kemudian Galuh sebagai sebuah nama kerajaan, artinya sebuah kerajaan purba, yaitu abad ke-5 Masehi, yang disebut juga kerajaan Galuh atau Galuh Kawali, yang posisinya diperkirakan di Gunung Selamat sekarang, dimana juga sebagai cikal bakal berkembangnya raja-raja timur selanjutnya. Kemudian pengertian Galuh dalam sumber tradisi. Kata Galuh bukannya dikenal dalam sebagai sebuah tempat, tapi sudah menjadi sebuah dikenal juga dalam sumber-sumber tradisi. Misalnya adalah pada Babad, pada naskah-naskah Babad, naskah-naskah Wawacan. Seperti misalnya kita temukan kata Galuh itu berada dalam cerita Ciung Wanara, Babad Galuh, Carita Lutung Kasarung, Carita Parahyangan, Sang Hyang Siska Kandang Keresian, dan Wawacan Sajarah Galuh. Itu kata Galuh. Dalam panggung sejarah, Galuh merupakan sebuah kerajaan, yaitu kerajaan yang didirikan oleh Writi Kandayun pada abad ke-7 setelah Tarumanegara menghadapi kemunduran, yaitu ketika Tarumanegara dipimpin oleh menantunya Tarumanegara yang terakhir, yaitu Trusbawa. Maksudnya bukan Tarumanegara terakhir, Trusbawa, ya oleh Tarumanegara terakhir, yaitu Linggawarman. Ya, saya ulangi, Linggawarman. Linggawarman punya menantu yaitu Trusbawa, sebagai dijelaskan oleh naskah Wangsakerta maupun naskah-naskah yang lainnya. Ya, saya sebutkan di sini bahwa Galuh adalah merupakan satu kerajaan yang memisahkan diri setelah terjadi pemindahan kerajaan Tarumanegara, dipindahkan ke daerah sekitar Karawang dan Bekasi, dan dirubah nama kerajaannya yang dulunya nama ibu kota Tarumanegara yaitu Sunda menjadi Kerajaan Sunda Sembawa atau Sunda saja, yaitu di bawah Maharaja Trusbawa. Writi Kandayun sebagai pendiri dan sekaligus penguasa Galuh pada waktu itu meminta kepada Trusbawa dengan perjanjian bahwa Galuh akan berdiri sendiri dengan batas-batas wilayah, yaitu dari Sungai Citarum ke sebelah barat adalah bagian daripada atau wilayah Tatar Kerajaan Sunda, sementara dari Citarum ke timur sampai Cipamali itu adalah daerah kekuasaan Galuh. Galuh adalah berdiri sejak abad ke-7 sampai abad ke-17, berarti sekitar 10 abad itu sebagai sebuah kerajaan. Sementara Galuh sebagai sebuah kadipaten atau kabupaten itu sejak pemerintahan Mataram sampai kolonial Belanda adalah sekitar 3 abad. Nah, artinya pengertian Galuh sekali lagi mengandung pengertian filosofis. Saya beri beberapa catatan berdasarkan temuan-temuan saya dari berbagai macam sumber, termasuk sumber Carita Parahyangan. Nah, Galuh sebagai sebuah nama kerajaan itu telah melahirkan sebuah kebudayaan yang sangat adiluhung. Yang adiluhung terutama melahirkan sebuah falsafah kehidupan yang disebut dengan ilmu Galuh, yaitu disusun oleh Prabu Haur Kuning. Di dalam falsafah Galuh disebutkan begini: hirup kumbuh teh kudu didasaran ku silih asih, ananging hirup teh cukup ku asih bae, tapi kudu dipiring ku budi pekerti anu hade. Kudu aya pamilih antara hade jeung goreng. Ari nusok kasengitan ari nusok kasengitkeun teh
tayalian angin nu berbudi. Kalau saya terjemahkan begini, hidup bermasyarakat itu harus dilandasi oleh kasih mengasihi. Namun tidak cukup demikian, tetapi harus disertai pula oleh akal budi atau budi pekerti yang baik. Harus dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang berbudi baik namanya akan harum sampai kapanpun. Itu terjemahan secara tekstual, dan sekaligus ada sedikit penjelasan dari saya. Falsafah Galuh itu juga bisa dilihat dari prasasti Kawali, ya, di mana dijelaskan dalam kalimat terakhir dalam prasasti Kawali itu, pakena gawe rahayu, paken hebel jaya di buana, membiasakan melakukan hal-hal yang baik agar lama berjaya di dunia. Itu adalah salah satu falsafah hidup yang diwariskan, yang tercantum di dalam penutup prasasti Kawali, yang oleh Bung Ridwan Saidi dianggap bahwa itu adalah bikinan Belanda. Dari mana alasannya bahwa prasasti itu adalah, prasasti Kawali adalah bikinan Belanda, bikinan pemerintah kolonial Belanda? Kalau menafikan seluruh para prasasti seperti itu, maka otomatis prasasti jambu, kopi, ya, kemudian juga Sadane, kemudian juga Gegerahan Juang, dan prasasti-prasasti yang lain dianggap tidak ada. Ini adalah merupakan sebuah pemikiran yang menurut saya tidak tepat. Dan sejak kapan kita menjelaskan bahwa prasasti Kawali itu adalah palsu bikinan Belanda? Dari mana alasannya? Dan apakah sudah ke lapangan membuktikan bahwa prasasti itu adalah bikinan Belanda? Ini yang patut kita jelaskan. Kalau berdasarkan misalnya cerita atau ungkapan atau laporan dari Mendes de Pinto, seorang bangsa Portugis, seorang pelancong bangsa Portugis, menurut saya tidak cukup. Saya paham dan sepakat bahwa sejarah adalah, tidak bisa sejarah tanpa ada tulisan, no document no histories. Tetapi juga harus di cross check dengan fakta-fakta yang lain, termasuk ahli filolog, termasuk filologi atau filolog, termasuk juga arkeolog, termasuk juga antropolog, dan beberapa catatan-catatan yang lainnya. Kalau didasarkan pada Mendes de Pinto, itu setelah saya teliti bahwa dan para ilmuwan menyatakan bahwa Mendes de Pinto itu adalah merupakan seorang pelancong asal Portugis yang banyak bohongnya, dan dia tidak teliti. Dia tidak teliti. Ketika dia melakukan penjelajahan sampai ke Jepang, dia berhasil dengan detail menjelaskan tentang Jepang. Tetapi ketika dia menjelaskan tentang Tiongkok dan Asia Tenggara, itu tidak jelas. Kalau memang Mendes de Pinto itu adalah menjelaskan adanya kerajaan Galuh sebagai yang palsu atau yang lain sebagainya, kapan Mendes de Pinto bisa ke Priangan, ke daerah pedalaman, itu juga saya ragukan. Jadi saya setuju dengan ungkapan tulisan, maksudnya ungkapan atau tulisan dari The New York Times, dijelaskan bahwa di situ ada sebuah tulisan yang berjudul The Greatest Liar of Them All, yang menjelaskan bahwa Mendes Pinto adalah seorang pembohong, seorang yang banyak salahnya di dalam menjelaskan tentang terutama kerajaan-kerajaan atau wilayah-wilayah atau daerah Nusantara atau Asia Tenggara sekarang ini. Saya sekali lagi menjelaskan bahwa dari penuturan saya ini, bahwa Galuh itu adalah bukan fiktif. Galuh itu ada sebagai sebuah kerajaan yang ada di Tatar Sunda, dan saya menyebutkan sebagai salah satu dinasti. Sebab nanti ada dinasti sebelumnya, Salakanagara, Tarumanegara, dinasti Sunda, kemudian Galuh, dan disatukan lagi ada dinasti Pajajaran. Sampai melahirkan setelah dikuasai Mataram, nanti melahirkan ada kerajaan kerajaan Sumedang Larang, kemudian Sumedang Larang bergabung dengan Mataram, dan nanti juga melahirkan kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya, termasuk misalnya ada kerajaan Cirebon, kerajaan Banten, kerajaan saya sebut Sumedang Larang Islam. Itu adalah
warisan daripada kerajaan dinasti-dinasti atau dinasti-dinasti Sunda, Tatar Sunda. Saya pikir itu yang saya jelaskan. Dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya sebagai orang Sunda, orang Priangan, dan sebagai keturunan atau orang Timbanganten yang ada di wilayah Garut dan dulunya adalah merupakan bagian sebelum Pajajaran merupakan bagian wilayah kerajaan Galuh. Saya harus menjelaskan ketidakpahaman tentang arti Galuh sebagai yang disebutkan oleh Bang Ridwan Saidi Butar, betapa hebatnya kata Galuh itu mengandung makna filosofis, bukan hanya sebatas yang dijelaskan oleh Bung Ridwan Saidi. Saya tidak akan menuduh kepada Bang Ridwan Saidi sesuatu hal yang tidak baik. Mungkin adalah Bang Ridwan Saidi ketidaktepatan hanya mengambil satu sumber saja, yaitu Mendes Mendes Pinto, dan ini adalah sebagai sebuah pengimbang aja dan menjadikan sebagai wacana yang begitu indah bahwa betapa menariknya pembicaraan-pembicaraan soal kerajaan-kerajaan di Tatar Sunda. Saya ucapkan secara khusus juga terima kasih kepada kawan-kawan dan wabil khusus kepada Bung Ridwan Saidi. Saya juga akhirnya jadi berucap karena ada viralnya omongan atau kata-kata Bung Ridwan Saidi. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi tambahan hazanah tentang apa itu Galuh dan mengenai kerajaan Sunda sebelum Indonesia merdeka. Insya Allah dalam beberapa waktu yang akan datang akan muncul sebuah video yaitu berjudul dinasti-dinasti di Tatar Sunda. Saya mohon maaf, video ini adalah dengan menggunakan alat sederhana, menggunakan HP, tapi mudah-mudahan bisa didengar dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.